kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi yaitu DNS server, syncing and forwarding. Ada apa saja sih materinya? Yang pertama yaitu konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada klien Ubuntu, yang ketiga konsep caching pada DNS server, yang keempat konfigurasi syncing DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, yang keenam konfigurasi DNS. Sekarang kita akan membahas materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, jadi di sini sudah memiliki topologi dan di sini terdapat OS atau komputer kita. Lalu ada DNS server Google dan juga ada Facebook.com. Nah, jadi untuk konsep DNS server ini misalnya ada host OS kita itu akan mengakses sebuah file yaitu facebook.com. Nah, di sini host OS kita itu tidak langsung terhubung dengan facebook.com. Nah, jadi di sini nantinya host OS kita akan merequest DNS facebook.com ini melalui DNS server Google. Lalu DNS server Google kita akan memberikan DNS facebook.com. Nah, ini untuk IP-nya yaitu 157.240.208.35. Jadi ketika DNS server Google ini telah memberikan ke facebook.com ke host OS kita, itu langsung dapat mengakses facebook.com. Jadi tidak langsung terhubung ke host OS kita ke facebook.com, tapi harus kita merequest DNS melalui server Google karena domain ke IP address, karena DNS itu singkatan dari domain name server. Jadi apa sih akibat jika tidak ada DNS? Nah, jadi ketika tidak ada DNS, kalian tidak dapat melakukan atau mengetikkan facebook.com. Nah, kalian hanya dapat mengetikkan IP-nya saja. Nah itu kan repot ya teman-teman, harus ingat terlebih dahulu IP-nya berapa sih, misalnya IP-nya pada facebook.com. Nah, ketika ada DNS kan server, ketika kalian ingin mengaksesnya tinggal ketik saja facebook.com. Kemudian kita akan ke materi yang kedua yaitu konfigurasi host OS pada klien Ubuntu. Nah, jadi kemudian kita akan masuk ke klien Ubuntu. Nah, kita bisa saja ping 10.10.10. Oke, ini teman-teman sudah berhasil. Lalu di sini saya akan mengeping server Ubuntu yaitu ping ping 10.10.10.
ini juga sudah berhasil. Jadi kalian ingin mengakses menggunakan IP address. Nah, di sini kita akan coba menggunakan nama domain, lalu kita bisa masuk ke sudo nano etc host. Jadi di sini HostOS itu digunakan untuk mengeping antara IP dengan nama domainnya. Di sini misalnya IP-nya 127.0.1.1. Itu merupakan IP address dari nama domain. Nah, jadi ketika ingin melakukan ping itu kita hanya menggunakan atau mengetikkan nama domainnya saja. Nah, kita tidak perlu menggunakan IP-nya karena jika menggunakan IP-nya maka kalian harus satu persatu. Nah, kita akan coba membuat yang di bawahnya 27 itu kita enter. Kemudian kita isi titik 5 tab satu VPN, enter. Lalu di sini saya untuk server 2-nya, server 2 Ubuntu yaitu titik 6 tab server 2 Ubuntu, enter. Lalu di sini untuk router Debian-nya yaitu 192.168.137.26 tab router. Kemudian kita akan ctrl x y enter. Lalu di sini kita bisa ping dengan nama domainnya yaitu ping. Nah, ini sudah bisa. Nah, di sini lalu ping ke server 2 Ubuntu. Dan di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian yang router Debian yaitu kita ping Nah, ini juga sudah berhasil semua. Nah, ini untuk cara konfigurasi host pada klien Ubuntu. Lanjutkan ke materi yang ketiga yaitu konsep sesing DNS server. Nah, jadi seperti ini topologinya. Dan di video sebelumnya ketika HostOS kita ingin mengakses Facebook.com, itu akan merequest DNS server Google. Nah, untuk mengetahui dari DNS Facebook.com lalu DNS server Google ini akan memberikan IP atau domain dari Facebook.com. Lalu HostOS kita itu baru bisa mengakses Facebook.com. Nah, tetapi di sini untuk accessing dan DNS itu berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini ketika ingin merequest Facebook.com itu tidak langsung menanyakan DNS server Google-nya. Tapi harus menanyakan dulu ke lokal DNS answer. Nah, jadi pertama kita akan menanyakan IP DNS server, kita buka ke lokal DNS terlebih dahulu, lalu setelah itu lokal DNS akan menanyakan DNS server, akan memberikan DNS server atau DNS Facebook. Nah, di sini tidak langsung dihubungkan ke HostOS terlebih dahulu. Tapi untuk DNS itu akan dilokalkan DNS lokal DNS terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi dari
chasing itu akan mengceng atau menyimpan di DNS yang akan telah kita tanyakan di sebelumnya. Nanti di sini ketika host OS kita itu menanyakan ke lokal memberikan DNS, lokal DNS ini akan bertanya ke DNS server. Nah, nantinya server Google ini akan memberikan jawaban yaitu IP 157.240.208.35. Lalu akan disimpan di lokal DNS, lalu diberikan ke host OS ya teman-teman. Jadi perbedaan jika konsep DNS biasa langsung bertanya ke DNS server 2. Nah, jika Cheng itu bertanya ke lokal DNS. Materi yang keempat yaitu konfigurasi chasing DNS server. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu di sini ketik apt lalu kalian bisa ketik perintah. Nah, lalu di option ini kita menggunakan IP-nya. Kita bisa menambahkannya dengan spasi min 4. Lalu kita enter. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi selanjutnya kalian bisa ketik perintah /etc/in Nah, di option ini kita bisa enter 2 kali. Kita bisa menambahkan yaitu ACL internal network spasi enter, kemudian tab 72.16.1.5 titik koma enter titik koma. Lalu di bawahnya directory kita bisa enter 2 kali, kemudian tab titik koma tab allow internal titik koma spasi titik koma. Kemudian di bawahnya auto kita bisa diganti dengan yes. Kemudian di tempat dance kita bisa enter.
Kemudian di atas DNS kita tambah lagi DNS. Enable. Yes. Titik koma. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, lalu kita di sini bisa cek dengan perintah net strip check on. Nah, di sini tidak ada memunculkan apa-apa. Jadi di sini kita sudah berhasil ya. Kemudian kita akan ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS. Jadi seperti ini di video sebelumnya, ketika Jaxing kan berhasil host menanyakan DNS ke local DNS itu, lalu local DNS itu akan menanyakan DNS server. Nah, di sini akan sedikit berbeda. Nah, karena DNS server Google telah memberikan DNS ke lokal DNS. Di sini lokal DNS itu akan memforward, jadi nantinya akan langsung memberikan domain IP-nya ke host OS kita. Nah, jadi ketika merequest DNS Facebook.com ke DNS server Google, itu akan forward melalui lokal DNS-nya. Kita ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke server 1 Debian melalui kita akan coba konfigurasi di sini bisa. Dan saya sudah masuk ke root. Lalu di sini kita bisa ketik. Nah, dan kita bisa scroll ke bawah, kemudian yang ini kita hapus saja pagarnya. Oke, teman-teman, kemudian untuk di bawahnya lagi kita enter, tab, forward only, titik koma. Lalu di sini itu masih merah, kemudian kita akan menggantinya yaitu dengan nah, kenapa sih kemudian enter, tab, 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 8 titik. Nah, kenapa sih saya menggunakan IP 8.8.8.8 dan 8.8.4.4?
atau karena langsung ke DNS Google-nya ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.